Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah was-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita menjaga ketua pembangunan Masjid Hidayah, para pengurus DKM ketua dan juga para pengurus Majelis Taklim, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin ahli ibadah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan izin dan berkenan Allah Subhanahu wa taala kita bisa lanjutkan kajian mingguan kita, yaitu tafsir Al-Qur'an yang pada hari ini akan membahas mengenai surah Al-A'raf ayat 25. Surah Al-A'raf ayat 25. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفسر الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به
Qala, berkata Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kata yang pertama ini menurut para ulama seharusnya dikasih huruf wawu, wa qala harusnya. Tapi ternyata di dalam Al-Qur'an wawunya itu dihilangkan. Karena wawu di sini untuk menunjukkan ada ketersambungan antara ayat sebelumnya dengan ayat ini. Tapi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan kalimat wa. Sehingga dengan penggunaan kalimat yang tanpa wa tadi bertujuan untuk memberikan penekanan terhadap kandungan yang ada pada ayat ini. Sehingga wawunya itu dihilangkan. Qala, Allah kemudian berfirman kepada manusia, fiha, di bumi itulah tempat engkau dijatuhkan oleh Allah yang dulunya engkau berada di surga, sekarang berada di bumi. Fiha, disitulah tahyauna, kalian wahai manusia, Adam bersama anak keturunannya akan hidup. Jadi hidup kita itu nggak akan jauh dari tempat yang disebut dengan bumi ini, tahyauna. Wa fiha tamutuna, dan kita juga akan diwafatkan oleh Allah di bumi ini. Jadi bumi ini tempat awal dan juga tempat akhir kita nanti. Wa minha tukhrajun, dan dari bumi inilah nanti kita semua itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini adalah kalimat yang memberitahukan kepada hakikat manusia bahwa kita ini hidup di bumi, lalu akan juga meninggal di bumi, lalu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur kita yang ada di bumi. Jadi nggak jauh. Makanya nanti ada ayat Al-Quran yang lain yang menegaskan setelah kejadian hari kiamat, maka bumi ini dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah akan muncul kehidupan baru yang disebut dengan kehidupan akhirat. Maka bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan rugi. Kenapa dia akan rugi? Karena kehidupan di bumi ini menjadi kehidupan yang segala-galanya untuk kehidupan akhirat kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pengalaman kepada manusia untuk hidup di surga dulu, supaya kita bisa membayangkan, oh, kehidupan di surga itu serba enak. Kehidupan di bumi ini semuanya berisi perjuangan. Akhir daripada perjuangan kita adalah di surga. Jadi surga itu kehidupan berkelanjutan dari yang ada di bumi. Tidak ada orang yang hidup di surga tanpa hidup di bumi. Oleh sebab itu penentuan kita sebenarnya adalah kehidupan di bumi ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Ini pengingatan yang mendasar tentang hakikat hidup. Yang pertama, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, qad anzalna 'alaikum libasa. Sungguh kata Allah, kami telah menyediakan kepada kalian, kami telah menurunkan kepada kalian, menyediakan kepada kalian libasa, pakaian. Karena Nabi Adam ini ketika dia hidup di surga, pakaiannya itu kokoh, pakaiannya itu indah. Begitu Nabi Adam alaihissalam menyalahi perintahnya Allah, melanggar perintahnya Allah, lalu tertanggal pakaiannya itu. Sebenarnya ini adalah metafora bagi manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik.
dibanding dengan makhluk yang lain, tidak ada bandingannya. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kehebatan. Tidak ada di alam semesta ini makhluk yang punya akal setinggi akal manusia, makhluk yang punya hati yang hatinya itu bisa menyimpan keimanan kita. Tidak ada. Maka manusia ini adalah makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi nanti Allah mengutus para rasul, memberikan Alkitab kepada mereka untuk petunjuk manusia yang diikuti dalam kehidupan di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menyiapkan banyak hal dari kehidupan manusia dari awal sampai akhir sampai dia meninggal, itu dengan segala sesuatu yang terbaik. Maka salah satunya adalah Allah menyediakan busana. Allah menyediakan pakaian bagi manusia. Untuk apa? Untuk menutup auratnya. Maka Adam tadi ketika tertanggal dia malu. Dia malu auratnya itu terbuka. Maka dia mencari daun untuk menutupi auratnya itu. Dulu hanya dengan daun. Berkembang. Dulu pakai karung Bapak Ibu. Mungkin di sini ada yang umurnya 60-70 tahun, untuk pengalaman mungkin bapak-bapaknya dulu pakaiannya itu pakai karung goni. Terus berkembang sampai sehalus ini sekarang. Kita pakainya katun, kita pakainya bermacam-macam kain yang istimewa. Semuanya itu bahannya dari bumi. Semuanya itu yang menyediakan adalah Allah. Ini hanya pakaian, belum yang lain. Rumah. Dulu rumahnya Nabi Adam seperti apa? Bisa dibayangkan. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, sesungguhnya kita adalah keamanan. Tapi kalau kita melakukan perbuatan buruk, sebenarnya ada yang tertanggal dari kita ini. Ada yang bakal hilang. Entah busana kita, entah nanti kita tidak punya malu, entah banyak hal nanti. Rumah juga begitu. Rumah itu kita sudah luar biasa sekarang. Kalau melihat rumah orang-orang dahulu, ya Allah, itu kita bisa miris. Jadi kehidupan manusia terus berkembang, dan semuanya itu yang menjadikan seperti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyediakan bahan-bahannya itu adalah Allah. Manusia lah yang dengan pikirannya terus mengusahakan untuk menjadi lebih baik. Allah menyediakan pakaian, libasan, yuwari sawatikum, yang menutup kemaluan kita, yang menutup aurat kita. Jadi dari semua yang ada pada diri manusia itu ada yang substansial yang harus ditutup. Para ulama memberikan batasan yang harus ditutup itu adalah aurat kita, karena dia yang membuat malu apabila kita tidak menutupnya. Karena kita berbeda dengan makhluk yang lain. Jadi sejak awal itu Allah sudah memberikan pengertian kepada manusia bahwa badan kita ini harus ditutup. Para ulama lalu memberikan batasan. Batasannya itu kalau laki-laki dari pusar sampai dengan lutut. Kalau perempuan seluruhnya. Karena sisi dari sifat makhluk perempuan itu jauh lebih besar daripada laki-laki. Kalau itu dilepas, yang malu bukan yang bersangkutan saja. Yang melihat itu jadi malu dia. Itu manusia. Berbeda dengan binatang. Karena manusia punya akal, karena manusia punya hati. Warisha, dan Allah juga memberikan perhiasan. Perhiasan ini apa yang disebut perhiasan? Segala hal yang bisa menempel kepada manusia sebagai tambahan daripada yang pokoknya. Ada orang laki-laki sudah pakai pakaian yang lengkap, ditambah surban lebih canggih lagi, lebih mantap lagi. Pakai jilbab sudah menutup auratnya semua, ditambahi dengan pernik-pernik yang ada di
jilbabnya lebih indah lagi. Ditambah yang lain-lain lebih indah lagi. Lalu dikasih lagi hiasan-hiasan di tangannya, hiasan di kakinya, hiasan di jari kelingkingnya, lebih indah lagi. Ini yang disebut dengan warisha. Allah memberikan perhiasan itu nanti untuk manusia. Allah menjadikan busana itu juga untuk manusia. Tapi dari semua busana maupun perhiasan itu, yang paling bagus adalah walibasut taqwa dzalika khair. Yang paling bagus adalah pakaian ketakwaan. Apa itu pakaian ketakwaan? Pakaian ketakwaan di sini adalah pakaian rohani. Pakaian rohani itu yang mana? Pakaian rohani itu yang memelihara kita dari banyak hal yang sifatnya dia non fisik. Kita menjadi seorang yang mukmin, menutup aurat itu penting. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah juga yang sifatnya rohani. Menutup hal-hal yang buruk yang ada pada diri kita itu menjadi sangat penting. Manusia itu punya nafsu, ada hawa nafsu. Jadi manusia itu punya hawa nafsu. Hawa itu kecenderungan. Nafsu itu keinginan yang ada pada manusia. Kalau manusia dibiarkan mengikuti hawa nafsunya, dia akan mengarah kepada semaunya sendiri. Dia mau mengarah kepada keburukan. Dia mau mengarah kepada hal-hal yang dinikmati saja tanpa memikirkan orang lain. Maka muncullah agama. Agama inilah yang mengatur kita supaya kita tidak menggunakan hawa nafsu kita itu semaunya sendiri. Maka di sini perlu libasut taqwa, perlu pakaian rohani. Pakaian rohani inilah yang menjadikan kita ketika kita menguasai atau memiliki atau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan dunia, kita akan tetap dalam keadaan bertakwa. Misalnya, kalau orang punya libasut taqwa, pakaian rohani, maka seandainya Allah memberikan kepada dia kekayaan, dia akan tetap berlaku sederhana. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya itu sebagai orang yang cantik atau orang yang ganteng, maka dia tidak akan sombong. Sekiranya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang banyak, dia akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong dengan kenikmatan ini. Ini disebut libasut taqwa. Kalau dia orang yang biasa, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cobaan di dunia, dia akan bersabar karena dia punya libasut taqwa. Kalaupun dia di dalam kehidupan dunia ini sering dikalahkan oleh orang lain, tidak banyak beruntung, maka dia akan kembalikan semuanya kepada Allah. Dia akan terus beristighfar. Dia tidak akan pernah menyesal dari situ. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini bagian daripada kehidupan akhirat nanti. Maka dia harus berhasil apapun keadaannya, dan dia akan tetap ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan libasut taqwa. Kalau dia bersalah, dia akan minta maaf. Kalau ada orang yang minta maaf, dia akan kasih maaf. Ketika orang menggunakan libasut taqwa, maka sifat-sifat yang ada pada seseorang adalah sifatnya Allah, bukan lagi sifat manusia. Kita sebagai manusia kan akan berbuat baik kepada orang yang baik sama kita. Kalau orang itu misalnya tidak berbuat baik kepada kita, kita juga secara manusiawi akan balas. Tapi bukan itu. Kalau orang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala libasut taqwa, maka dia akan berperilaku sebagaimana perilakunya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan kita bisa menggunakan pakaian apapun, tapi sebenarnya pakaian yang paling bagus
bagus adalah pakaian rohani. Walibasul taqwa dzalika khair. Pakaian fisik maupun pakaian rohani tadi, dzalika min ayatillah. Itu bagian dari miliknya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kalau kita bisa berpakaian, kita bisa berhias, kita bisa menggunakan semua yang apa yang ada di bumi ini, semuanya itu sesungguhnya miliknya Allah. Jadi kita hanya menggunakannya itu sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menggunakan selalu bersyukur. Ketika kita menggunakan kalimat bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Karena kalimat bismillah itu menunjukkan kesyukuran kita terhadap apa yang kita pakai. Maka di sini dzalika min ayatillah. Semuanya itu dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tujuannya apa? La'allakum yadhakkarun, supaya kalian ingat bahwa yang kita pakai itu sesungguhnya dari Allah, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah. Bahwa yang kita pakai itu bukan untuk menyombongkan diri kepada orang-orang di sekitar kita, bukan untuk nunjukin kepada orang lain bahwa saya begini, bukan. Tapi itu lebih kepada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau semua ini kita gunakan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah, maka semua barang yang kita miliki, semua properti yang kita miliki itu menjadi biasa. Karena kita tidak menganggapnya sebagai sebuah kemewahan. Kita menganggapnya sebagai yang biasa. Kenapa kita punya ini? Ya ini biasa. Ini bagian dari sesuatu yang harus kita miliki, harus kita gunakan sebagai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkaitan dengan semua hal yang kita miliki, termasuk busana. Yang kedua, ya Bani Adam. Substansi yang kedua, pokok yang kedua di dalam kehidupan itu adalah ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, la yaftinannakumus syaitan. Janganlah sampai setan itu berhasil memfitnah kalian, menjerumuskan kalian. Tadi yang disebut manusia itu tanpa ada setan punya kecenderungan semaunya sendiri, punya kecenderungan ke arah yang buruk. Maka dikatakan innan nafsa la'ammaratun bisud. Nafsu itu kalau kita penuhi semuanya, ngarahnya ke buruk. Contoh, kalau tidak ada kewajiban kita untuk puasa Ramadan, aslinya kita nggak mau puasa. Kalau nggak ada perintah Allah untuk sholat, sebenarnya kita juga nggak akan sholat. Itu manusia, dan itu manusia. Makanya kalau ada orang takut masuk Islam karena dia nggak mau melaksanakan sholat yang setiap hari 5 waktu, wajar. Kenapa wajar? Karena yang dipikir hanya sisi kemanusiaannya. Dia tidak melihat bagaimana nanti dia kehidupan di akhiratnya. Kita ini kalau nggak diperintahkan oleh Allah untuk berzakat, berinfak, bersedekah, tidak akan. Itu manusia. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan nafsu kita saja itu bisa menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Bagaimana dengan setan? Setan itu dari awal sudah memproklamirkan akan menjerumuskan manusia. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betul, la yaftinannakumus syaitan. Janganlah sampai setan itu memfitnah engkau, menjerumuskan engkau. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana setan berupaya sedemikian rupa dengan berbagai cara menurunkan Anda dari tempat yang mulianya di surga. Yang mengeluarkan Adam dari surga itu siapa? Setan. Walaupun selalu ada faktor manusianya. Nafsunya Adam sama Hawa itu pengen. Ketika sesuatu itu dilarang, manusia itu pengen. Kenapa ya dilarang? Nah, gitu. Nafsu itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh setan, sehingga Adam itu keluar dari surga.
manusia yang sudah diberi oleh Allah akal, diberi oleh Allah hati, diberi oleh Allah dari wahyu, Alkitab, Al-Quran melalui Rasul, itu setan itu nggak mau. Setan nggak mau kita melaksanakan ajaran agama Islam, nggak mau ngikutin Rasul. Maka Bapak Ibu perhatikan di dalam rupiah itu, setan itu kalau disuruh syahadat Allah, asyhadu an la ilaha illallah, dia mau. Tapi begitu suruh syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nggak mau, aku nggak mau. Setan yang ngomong begitu, karena memang dia tidak mau untuk mengamalkan sunnah yang berasal dari Allah, yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Makanya kalau ada orang yang diruqyah, jinnya itu jin yang muslim, dia pintar juga baca Quran. Alhamdulillah rabbil alamin, dia juga baca. Tapi dia mencampur adukkan antara yang baik dan yang buruk. Disitulah peran setan. Nah, maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita dijerumuskan oleh setan. Jangan sampai kita difitnah oleh setan. Sebagaimana setan sudah berhasil mengeluarkan Nabi Adam dan juga Hawa dari surganya Allah Subhanahu. Setan nggak mau kita enak, nggak mau. Setan nggak mau kita dalam ibadah, dia nggak mau. Setan itu maunya kita sengsara. Jadi yang dimauin oleh setan itu adalah kita terjerumus dalam kesengsaraan, kita terjerumus dalam kesesatan. Itu yang dimaui oleh setan. Yang zibu anhuma libasahuma, yang dengan sebab setan berhasil menjerumuskan Adam dan Hawa itu, maka busana dari keduanya itu menjadi tertanggal. Kebaikan-kebaikan kita itu menjadi hilang kalau kita ngikutin perbuatannya setan. Jadi orang yang terus menerus di dalam perbuatan buruk, kebaikannya akan habis, tergerus oleh perbuatan buruknya. Gambarannya itu, simbolnya adalah simbol tertanggalnya busananya Adam dan Hawa yang dipakai itu, lalu kemudian dia menjadi telanjang. Innahu yarakum, setan itu bisa melihat kita. Huwa wa qabiluhu min haitsu la ta'lamun, dia bersama anak-anaknya. Jadi makanya setan itu dia hidup terus. Kita tidak bisa melihatnya. Para ulama mengatakan, kenapa kita tidak bisa melihatnya? Karena makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api dan juga diciptakan oleh Allah dari cahaya, dia itu lebih lembut daripada tanah. Makanya kita sebut setan itu makhluk halus, malaikat itu makhluk halus. Sementara manusia itu adalah makhluk kasar. Yang kasar nggak bisa melihat yang halus, tapi yang halus bisa melihat yang kasar. Ini yang namanya dinding ini bisa ditembus oleh panas, oleh matahari. Maka kita bisa mengatakan, kok hangat ya ininya ya. Kaca ini bisa ditembus oleh cahaya, bisa ditembus oleh cahaya, tapi dia tidak bisa ditembus oleh angin. Setan juga begitu. Setan itu bisa masuk ke relung hati kita, bisa masuk kepada keinginan-keinginan kita. Tapi kita mau mempengaruhi setan, tidak bisa. Maka ayat ini yang menunjukkan bahwa mayoritas ulama mengakui bahwa tidak ada manusia yang bisa melihat jin, tidak ada. Kecuali jinnya itu nanti menyerupai kepada seseorang. Maka jin ini karena dia makhluk halus, dia bisa masuk menyerupai seseorang. Dia bisa masuk ke dalam jiwa seseorang. Ada orang tapi ngomongnya selalu ngomongan jin. Dia bisa masuk ke makhluk yang lain. Tapi itu tidak akan lama. Karena kalau orang tahu bahwa itu adalah jin yang beneran dibunuh oleh manusia, dia bakal mati juga. Nah, itu yang paling dihindari oleh jin.
Maka penyerupaan itu sebentar. Oleh sebab itu manusia jangan takut sama jin. Sebenarnya dia yang takut pada manusia, tapi justru karena kita tidak memiliki keyakinan, keilmuan tentang makhluk yang satu ini, sehingga kita jadi yang takut sama jin, kita yang takut sama setan. Padahal harusnya mereka yang takut sama kita. Nah, di situ. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami jadikan setan itu sebagai pemimpin bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi pada semua orang yang tidak beriman, yang merasa bahwa dia melakukan apa-apa itu maunya sendiri, sebenarnya jin sama setan itu sudah numpangi mereka. Cuma karena nggak kelihatan, nggak bisa dibuktikan. Kalau yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini, apakah kita masih nggak percaya? Semua keinginan buruk manusia selalu didompleni oleh setan. Jadi hawa nafsu kita yang buruk saja itu manusia sudah bisa melakukan perbuatan buruk. Bagaimana kalau setan dompleng? Maka dia ini akan merebut semua yang dimiliki oleh manusia. Karena dia tidak memiliki rizki, maka rizkinya itu ada pada orang yang melakukan apa-apa tidak menyebut nama Allah. Semua yang kita lakukan yang tidak disertai kalimat Bismillahirrahmanirrahim, setan tidak ikut di dalamnya. Dia mendapat bagian di situ. Maka kalau kita hitung jumlah manusia ada 7 miliar, yang muslim itu hanya sepertiga, berarti rezekinya setan itu lebih banyak, karena dia bisa merebut semua rezeki yang dimiliki oleh manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setan ini sebenarnya kaitannya dengan orang-orang yang tidak beriman. Kalau kita beriman, sesungguhnya setan itu malah takut sama kita. Setan itu paling berat itu menggoda orang-orang yang beriman. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Orang-orang yang kafir ini apabila melakukan perbuatan buruk, fahisyah itu perbuatan buruk yang melampaui batas, perubahan buruk yang memiliki kekuatan yang dahsyat, ini fahisyah. Seperti apa? Seperti berzina, orang menipu, ini fahisyah. Orang membunuh orang lain, ini fahisyah. Kalau mereka melakukan perbuatan seperti itu, mereka akan mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana. Ini yang dilakukan oleh orang tua kita dulu. Jadi setan ini akan, kalau kepada orang yang beribadah, setan ini akan mengikut ibadahnya, tapi nanti dirubah sedikit. Contoh ibadahnya orang musyrik, dia melakukan tawaf, tapi dalam tawaf itu nanti setan mengajarkan kalau tawaf baiknya nggak usah pakai pakaian. Kenapa? Diberikan keyakinan bahwa pakaian yang kita pakai pun juga mengandung dosa. Maka manusia ketika tawaf dia harus telanjang. Coba. Kalau setan itu masuk kepada seseorang, dia pinter ngaji, dia juga sholat malam, tapi dia akan dibisikir oleh setan. Kalau orang pada sholat Jumat, jangan sholat Jumat. Itu setan. Kalau yang nanti diarahkan itu dia supaya tidak sholat, nanti kalau orang ngomong, kamu sholatnya di mana? Saya sholatnya di Mekah. Setan yang ngomong gitu. Jadi banyak hal yang dimunculkan oleh setan ini yang mempengaruhi kehidupan kita, terutama dalam beribadah. Ayahnya kita sudah benar, tapi sebenarnya kita sedikit-sedikit itu dibelokkan oleh setan. Maka kepercayaan yang berasal dari orang tua kita itu yang mungkin kita masih memiliki sebagiannya, sedikit demi sedikit harus dilepas supaya kita memiliki
perjalanan keimanan itu yang sesuai dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setan juga akan mengatakan wallahu amarona biha. Kan Allah juga nyuruh itu. Nah itu. Allah kan juga nyuruh begini. Ya, Allah juga itu, tetapi perbuatan 1-2 yang mau lakukan di situ itu tidak sesuai. Jadi setan itu tidak langsung otomatis membuat orang yang tadinya sholat tidak sholat, enggak, dia akan tetap sholat. Tapi nanti dia ngomong, kamu kalau malam Jumat jangan di masjid, apalagi masjid Bidiliyah, kamu datang aja ke Gunung Baru. Nah, situ. Kamu kalau kumpul sama jangan sama. Kalau orang yang itikaf di masjid, kamu punya tempat sendiri, sana di guanya Mahafid. Nah itu sih. Jadi kelihatannya dia masih mengamalkan syariat, tetapi bersamaan dengan itu dia dibawa oleh setan. Kul, katakan kepada orang-orang yang seperti ini, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak pernah memerintah kepada perbuatan keji. Jadi Allah tidak memerintah kepada perbuatan keji. Yang diperintahkan oleh Allah adalah sebaliknya, berbuat adil. Ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Apakah engkau ingin mengatakan, mengatasnamakan bahwa itu berasal dari Allah, padahal engkau tidak mengetahuinya? Ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Jangan membuat pengklaiman itu berasal dari Allah. Padahal di dalam yang kita lakukan itu ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kul, katakan Muhammad kepada mereka, orang-orang yang kafir tadi, amara rabbi bil qist. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil. Al-qist itu sebenarnya berbuat di tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu di tengah. Islam itu agama pertengahan. Ada nanti orang yang ketika dia puasa habis-habisan, bukan di situ Islam. Ada nanti orang yang nggak puasa sama sekali dalam beragama, bukan di situ. Islam mengajarkan puasa, tapi puasanya itu pertengahan. Puasa Ramadan itu 1 bulan di antara 11 bulan. Puasa sunnah itu tidak boleh seluruh hari dipakai. 30 hari kita puasa sunnah, tidak boleh. Puasa sunnah itu hanya yang disyariatkan. Misalnya puasa sunnahnya hanya Senin dan Kamis. Puasa sunnahnya itu bisa tengah hari, tengah bulan, 13, 14, 15. Atau puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Kalau orang puasa ngebleng, nah, itu bukan dari Islam. Maka pada ayat ini amara rabbi bil qist. Allah itu memerintahkan tengah-tengah. Memerintahkan kita kepada tengah-tengah. Lihat orang-orang yang dibawa oleh setan, dia akan fokus di situ. Terus dikasih tahu itu nggak mau dia. Yang dia ikutin adalah intuisi. Dia bisa nelpon Allah, dia bisa berkomunikasi dengan malaikat. Nah, itu intuisi yang tidak benar. Maka pada ayat ini kul amara rabbi bil qist. Islam itu agama pertengahan. Jadi kita tidak boleh menghabiskan urusan kita untuk dunia. Kita juga tidak boleh menguruskan urusan kita untuk akhirat 100%, tidak boleh. Kita punya keluarga. Dunia dan akhiratnya harus seimbang. Yang Islam itu di situ. Kul amara rabbi bil qist. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata karenanya. Kemana? Ke masjid. Makanya sering kami sampaikan, kalau orang sudah melakukan apa-apa di masjid, diketahui oleh banyak orang aman. Orang melakukan apa-apa untuk masjid aman dia, karena dia sudah diletakkan di tempat yang benar. Maka kalimat yang digunakan di sini wa aqimu wujuhakum, beribadahlah. Banyaknya di mana? Inda kulli masjidin, di masjid.
bukan di tempat yang lain. Oleh sebab itu tidak boleh lagi kontemplasi di tempat di luar masjid. Iktikaf itu kenapa diwajibkan di masjid? Supaya tidak masuk intuisi-intuisi, inspirasi-inspirasi yang berasal dari syaitan. Karena itu dia di masjid. Inna kulli masjid. Wada'uhu mukhlishina lahuddin. Dan di dalam beribadah itu upayakanlah untuk bisa ikhlas. Ikhlas itu karena Allah. Perbuatan dari semua ibadah yang paling mudah ikhlas adalah puasa. Bapak Ibu puasa hari ini, kalau Bapak Ibu nggak bilang kepada kolega kita, kepada istri kita, kepada anak kita, tidak ada yang ikhlas kecuali yang bersangkutan dengan Allah. Tapi kalau yang lain kelihatan. Maka puasa itu mengajari kepada kita melakukan apa-apa kalau bisa 100% karena Allah. Ya tentu kita belum bisa semuanya 100%. Kenapa kita sholat duha? Ya, saya ingin rezekinya saya lebih lancar. Kenapa saya sholat malam? Saya ingin dimudahkan oleh Allah semua urusan. Boleh. Kalau orang itu tingkatannya sudah ikhlas, kenapa sholat duha? Ya sholat duha aja. Karena Allah. Udah nggak minta yang lain lagi. Kenapa? Karena dia yakin Allah nauin kita. Kita ini kan masih berdoa, ya Allah semoga saya begini gitu. Perlu kita mention, perlu kita sebut. Karena memang kita pengen di dalam yang kita sebut itu Allah Subhanahu wa taala mengijabah. Kalau nggak kita sebut takutnya terlalu umum. Nah, itu kita. Tapi kalau orang sudah ikhlas kepada Allah, seperti yang fardu, sholat fardu itu kita ikhlas. Betul-betul karena Allah. Zuhur, asar, maghrib, isya, kita Ramadan itu ikhlas. Tapi kalau kita puasa yang lain, nah, di situ banyak hal dan itu boleh selama itu adalah baik. Jadi yang sunnah memang diperbolehkan untuk diniatkan banyak hal, tetapi yang wajib harus lillahi ta'ala. Kama bada'akum ta'udu. Kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama bada'akum, sebagaimana kita dulunya berasal dari Allah. Bahasa mudahnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah. Kalau kita ingin kembali kepada Allah, berarti dalam kehidupan dunia kita harus ngikutin syariatnya Allah, ikutin aturannya Allah. Aturannya Allah itu adalah dengan menjalankan ibadah kepadanya, tidak kepada yang lainnya. Fariqon hada wa fariqon haqqa alaihi dhalalah. Sebagian dari kaum muslimin nanti, sebagian dari manusia fariqon hada, nanti diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah dalam petunjuk Allah. Buktinya apa? Buktinya kita ngikutin apa yang ada dalam Al-Quran. Kita ngikutin petunjuknya Rasul. Terus kita upayakan bersama-sama. Kita laksanakan banyak hal bersama-sama. Kelihatan oleh siapapun bahwa yang kita lakukan ini adalah ngikutin perintahnya Allah, ngikutin perintahnya Rasul. Nah, hidayahnya Allah kepada kita itu perlu diperinci lagi. Kenapa? Karena di dalam semua perbuatan baik itu ada hidayah. Ada di antara kita yang belum mau melakukan ini. Kenapa? Hidayahnya belum ada. Ada di antara kita yang mau, saya melakukan apa aja mau deh. Hidayahnya sudah lebih luas. Ada di antara kita yang masih milih-milih. Saya kalau ini iya, kalau ini iya, kalau ini entar dulu ya. Nah, itu perlu hidayah. Hidayah itu disebut hidayah taufik. Hidayah taufik itu adalah kesesuaian antara pengetahuan yang kita miliki dengan yang kita laksanakan. Banyak orang ngerti, tapi untuk melaksanakan belum. Kenapa? Belum karena hidayah taufik. Maka di sini dikatakan fariqon hada, sebagian manusia nanti mendapatkan petunjuk dari Allah.
wa fariqun haqqa alaihi dhalalah, dan sebagian yang lain jelas-jelas haqqa. Ini jelas-jelas alaihi dhalalah, jelas-jelas dia berada dalam kesesatan. Yang disembah bukan Allah, tempatnya juga bukan masjid. Kemudian yang dilakukan di situ juga bukan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini dikatakan innahum ittakhadus syayatina awliya'a min dunillah. Mereka inilah Tuhannya itu sebenarnya nanti ujung-ujungnya setan. Kalau Tuhannya bukan setan, setan mengarahkan, entah itu dalam bentuk berhala, dalam bentuk matahari, dalam bentuk yang lain-lain yang disembah. Maka di sini dikatakan orang-orang yang menyembahnya tidak Allah berarti menyembahnya setan. Cuman setan itu pintar banget dia. Dia bisa mengasumsikan hal-hal yang lain sebagai Tuhan, sementara dia di belakangnya. Maka di sini dikatakan ittakhadus syaitana awliya min dunillah, tanpa ada di dalamnya Allah. Yahsabuna annahum muhtadun. Ini perhatikan itu. Orang-orang yang menyembah selain Allah pun mereka mengatakan kami ini orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Coba. Allah menggunakan kalimat yahsabun. Mereka juga meyakini, mereka juga menghitung, bahasanya itu menghitung dirinya itu sebagai orang yang mendapatkan petunjuk. Maka orang-orang yang berada dalam kesesatan, dia menganggap orang yang beragama Islam itu sesat. Orang lain juga sesat, dia anggap dia yang paling benar. Oleh sebab itu maka di sini agak sulit di dunia ini agak sulit untuk meyakinkan orang. Karena setiap orang yang meyakini agama tertentu, dia juga punya keyakinan bahwa yang dia ikutin itu benar. Ya udah, kalau udah begitu ya udah, lakum dinukum waliyadin. Lakukan apa yang kau lakukan, kami lakukan apa yang kami lakukan. Nanti Allah lah yang memutuskan siapa di antara kita ini yang paling benar. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah busana terbaikmu setiap engkau memasuki masjid. Allah mengatakan zina. Maka kalau ke masjid itu yang kita pakai adalah pakaian terbaiknya. Pakaian terbaik itu yang khusus kita pakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ Allah mengajarkan etika. Pakaian yang bagus yang kita pakai itu bukan untuk nunjukin, saya punya begini-begini, enggak. Itu adalah tahaddus bin nikmah. Ini adalah bukti saya diberikan nikmat oleh Allah dengan nikmat yang banyak. Jadi bukan untuk nunjukin. Tahaddus bin nikmah saja. Kenapa kita menggunakan pakaian yang ini? Ya, sebenarnya saya kalau mau 2 kali 3 kali dari ini masih bisa. Tapi ini representasi dari yang diperintahkan oleh Allah. Maka ke masjid dengan menggunakan pakaian yang bagus itu berpahala. Di sini jelas dikatakan inda kulli masjidin. Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah semua makanan yang kita miliki, yang enak-enak, yang lezat-lezat, dengan catatan wala tusrifu, jangan melampaui batas. Kalau sudah tua, jangan melampaui batas. Gulanya harus diatur. Kalau sudah tua, harus diatur. Karbohidratnya juga harus diatur. Jangan melampaui batas itu bukan hanya jumlah yang kita makan, tapi jangan melampaui batas itu juga faktor yang ada di dalam makanannya itu. Karbohidratnya berapa, gulanya berapa. Nah ini yang di situ cuma melampaui. Kalau melampaui batas nanti kita yang kena.
Maka Allah Subhanahu wa taala itu dengan kalimat ini detail sebenarnya. Boleh kita makan apa saja, tetapi secukupnya. Secukupnya. Nah, di sini. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Jadi kalau badan kita ini sudah melampaui batas, itu sebenarnya kita yang nggak bisa mengendalikan. Kalau kita ini punya penyakit yang bermacam-macam, sebenarnya kita sendiri yang nggak bisa mengendalikan. Wala tusrifu, jangan melampaui batas. Mungkin terlalu banyak kita menyukai sesuatu sehingga berakibat buruk nanti pada badan kita. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah itu maunya yang apa? Yang baik-baik kita, yang tengah-tengah tadi. Yang tengah-tengah. Jangan terlalu kurus kayak krempeng, gitu. Jangan juga terlalu gendut sekali. Nah, sih. Jadi yang tengah-tengah, yang tengah-tengah. Kul, katakan Muhammad kepada manusia, man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibatin minal rizq. Siapa yang mengharamkan? Siapa yang mengharamkan semua rezeki yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya? Tidak ada. Yang diharamkan itu hanya tertentu saja oleh Allah, tidak semuanya. Hanya sepersekian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya itu boleh. Wa thayyibati minal rizq, juga rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu banyak sekali yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam bentuk yang kita tinggali, dalam bentuk yang kita biasa pakai sehari-hari, dalam bentuk perhiasan-perhiasan yang lain. Itu rezeki semua yang baik. Wa thayyibati minal rizq. Kul, katakan Muhammad, semua rezeki yang ada di dunia ini hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Coba. Aslinya Bapak Ibu, rezeki yang ada di dunia ini diperuntukkan oleh Allah bagi orang yang beriman. Kenapa kemudian yang banyak menguasai orang kafir? Karena mereka yang sungguh-sungguh berada di situnya. Mereka tidak beribadah, tidak melakukan apa-apa sebagai orang yang beriman. Aslinya kalau kita lihat ini, itu lilladzina amanu, diperuntukkan oleh Allah itu buat orang yang beriman. Walaupun di dalamnya juga siapapun manusia yang ada di dunia juga akan mendapatkannya. Lalu disebut kholisatan yaumal qiyamah. Jadi rezeki yang baik itu di dunia itu sudah buat orang yang beriman. Khusus nanti di akhirat orang yang tidak beriman ini tidak mendapatkannya. Yang bisa mendapatkan rezeki yang baik di akhirat itu apa? Rezeki yang baik di akhirat itu bentuknya adalah surga. Yang bisa masuk ke dalam surga itu hanya orang-orang yang beriman. Maka di dunia ini masih banyak ya, kita ini masih berkolaborasi dengan orang-orang yang tidak beriman di dalam mencari rezeki dan lain sebagainya. Karena memang itu diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat semuanya. Tapi nanti di akhirat Allah mengatakan kholisatan yaumil qiyamah. Nanti di hari akhirat itu hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Pengetahuan yang seperti ini pengetahuan yang khusus. Maka Allah mengatakan nufassilu, kami perinci ini pengetahuan yang seperti ini bagi orang-orang yang mengetahui saja. Tentu orang yang mengetahui ini adalah orang yang mengikuti petunjuknya Allah, yang mau membuka Al-Quran, sehingga dalam kehidupan di dunia kita menjadi tenang. Kita ini sebenarnya kalau sudah beriman sudah dijamin oleh Allah dunia dan akhirat kita. Kita hanya tinggal mengupayakan untuk menjadi lebih baik. Kul, katakan Muhammad, innama harrama rabbil fawahish. Yang diharamkan oleh Allah itu hanya perbuatan-perbuatan yang fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji. Perbuatan yang keji itu yang membuat orang lain menjadi susah. Zina, nyusahin orang. Menipu, nyusahin orang. Membunuh orang lain, nyusahin orang.
fawahish ma dhahara minha wa ma khafa, baik yang tertampak oleh mata, oleh kasat mata maupun yang tersembunyi. Ada orang sebenarnya dia menipu orang lain, tapi dia nggak kelihatan sebagai penipu. Ada orang di masyarakatnya ini, di lingkungan masyarakatnya terkenal sebagai orang baik, tapi sebenarnya dia pencoreng. Nah, ini yang ma dhahara minha wa ma khafa, dan ada yang kelihatan langsung, ada yang nggak kelihatan. Wal isma, yang diharamkan oleh Allah itu adalah perbuatan dosa. Apa itu perbuatan dosa? Ma la yatma'innu bihil qulub, perbuatan yang kalau kita lakukan hati kita menjadi tidak tenang. Itu dosa. Menyinggung orang. Kita harus menyinggung orang. Aduh, hati kasihan itu saya gitu nih. Menghina orang, mengolok-olok orang. Nah, ini. Begitu kita pergi dari dia, hati kita terasa. Aduh, nanti kalau dia sampai begini bagaimana ya? Nah, itu dosa. Jadi dosa itu malayat ma'inu bihil qulub. Hati kita menjadi tidak tenang, di situ mengandung dosa, berpotensi mengandung dosa. Wal baghi, dan melampaui batas. Bi ghairil haqqi, yang keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Melampaui batas dalam banyak hal. Kalau kita melakukan perbuatan yang melampaui batas, mengandung pengharaman di situ. Wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, musyrik kepada Allah. Ini yang paling besar. Semua yang ada pada kita berasal dari Allah, tapi kita tidak menyembah Allah. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan berkata sesuatu tentang hukumnya Allah yang kita tidak tahu. Apa hukumnya begini? Kita jawab, kita kasih tahu. Seakan-akan kita orang yang paling ngerti. Kalau kita nggak tahu, lebih baik kita bilang saya nggak tahu yang ini. Kasih waktu, mungkin 1 hari, 2 hari saya mau cari dulu. Nah, itu jauh lebih baik daripada kita menjawab sesuatu yang sebenarnya kita tidak punya dasar yang kuat untuk memberikan jawaban itu. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari ini, Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan petunjuk yang umum dan juga yang inti dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terjerumus oleh setan sebagaimana Nabi Adam alaihissalam. Nah, hebatnya yang namanya manusia itu, kalau kita masih mendapatkan petunjuk dari Allah, setelah kita melakukan perbuatan salah, kita bertaubat. Jadi manusia itu yang menjadi kelebihan manusia dibanding dengan makhluk yang lain. Oleh sebab itu, dengan mengikuti petunjuk dasar dalam kehidupan kita ini, kita berharap kita terus hidup dalam keimanan, mati dalam keislaman. Ditambah, bukan hanya itu. Jadi doa kita itu Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil islam. Kita bukan hanya itu, kita maunya hidup kita itu sehat walafiat sampai kita diwafatkan oleh Allah, sehingga hidup kita itu hidup berkualitas. Makanya tadi wala tusrifu, jangan melampaui batas. Itu perlu kita camkan bersama-sama supaya ketika kita diwafatkan oleh Allah itu dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan kesehatan yang juga terbaik, sehingga kita tidak mengalami apapun ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nafi, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana fahamna kama yanbaghi lillahi al-karim ba'da sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma la tad'alna dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah wa ya arhamar rahimin. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian, jika ada kekurangan semua dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.